Saya akan memberikan 10 tips belajar atau 10 aturan belajar yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam belajar. 10 aturan belajar ini disarikan dari tulisan Profesor Barbara Oakley. Apa saja 10 aturan belajar tersebut? Tonton video ini dari awal sampai akhir. Yuk kita mulai dari aturan belajar yang baik dulu. Yang pertama, gunakan ingatan. Setelah kamu belajar, tutuplah sumber belajar yang kamu gunakan. Cobalah ingat-ingat gagasan utama atau hal-hal penting dari materi yang sudah kamu pelajari. Jangan buka materinya sampai kamu benar-benar tidak ingat. Kalau sudah mentok, baru kamu boleh buka materinya lagi. Yang kedua, uji dirimu. Uji dirimu setiap saat. Maksudnya, setelah belajar, cobalah kerjakan soal atau buatlah pertanyaan dari materi yang baru saja kamu pelajari. Yang ketiga, gumpalkan masalahmu. Pecahkanlah suatu permasalahan dari materi yang kamu pelajari menjadi bagian-bagian kecil. Hal itu akan membuatmu bisa melihat secara urut dan detail, sehingga kamu akan mudah untuk mencari jawabannya atau solusinya. Yang keempat, beri jeda dalam setiap pengulanganmu. Saat belajar, berikan jeda pada setiap pengulangan yang kamu lakukan. Dengan kata lain, pisahkan belajarmu di setiap mata pelajaran. Belajarlah sedikit demi sedikit. Yang kelima, ganti dengan teknik pemecahan masalah yang berbeda selama berlatih. Cobalah berbagai teknik pemecahan masalah. Yang keenam, beristirahatlah. Jika saat belajar kamu sudah mentok atau sudah mulai frustasi karena mengerjakan soal yang rumit, maka langkah yang paling tepat adalah beristirahat. Karena dalam menyelesaikan masalah pada mata pelajaran seperti matematika atau sains, gak bisa ditempuh hanya dengan sekali duduk. Yang ketujuh, gunakan pertanyaan penjelas. Jelaskan kembali materi yang sudah kamu pelajari. Berusahalah seolah-olah kamu akan menjelaskannya kepada anak kecil. Yang kedelapan, fokus. Fokuslah saat belajar. Hindarkan dirimu dari hal-hal yang akan membuatmu terdistraksi, seperti handphone. Kamu bisa coba teknik Pomodoro, yaitu 25 menit untuk fokus belajar, 5 menit untuk beristirahat. Yang kesembilan, selesaikan yang sulit dahulu. Kerjakanlah permasalahan yang sukar terlebih dahulu ketika otakmu masih segar. Pilih waktu pagi hari. Yang kesepuluh, buat sebuah pemikiran yang berbeda atau motivasi mental. Tumbuhkanlah motivasi diri. Cobalah bayangkan hal yang baik akan kamu dapatkan jika belajarmu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah 10 aturan yang baik untuk kamu lakukan dalam belajar. Berikut ini adalah aturan yang buruk dan harus kamu hindari dalam belajar. Yang pertama, membaca ulang secara pasif. Hindari membaca berulang-ulang materi yang kamu pelajari secara pasif. Habis baca, baca lagi. Habis baca, baca lagi. Nah, kalau kayak gitu, belajarmu tidak akan efektif. Yang kedua, memberi garis bawah secara berlebihan. Hindari memberi tanda garis bawah secara berlebihan, karena waktumu akan terbuang sia-sia hanya untuk memberi tanda, yang semestinya waktu yang kamu miliki kamu gunakan untuk memahami materinya. Yang ketiga, melihat sekilas pembahasan soal dan merasa sudah tahu cara mengerjakannya. Jangan sekali-kali kamu merasa bisa memecahkan permasalahan tanpa secara serius mencari tahu bagian-bagian yang harus kamu lalui untuk menjawabnya. Singkat kata, jangan merasa bisa menjawab soal tanpa melihat cara mengerjakannya. Yang keempat, menunggu sampai menit akhir untuk belajar. Maksudnya, hindari belajar sekaligus, yaitu belajar dengan jumlah mata pelajaran yang banyak dalam satu waktu.
dan dengan durasi yang lama. Biasanya, ini terjadi saat menjelang ujian. Percayalah, sistem kebut semalam tidak akan membuatmu paham dengan cepat. Yang kelima, mengulangi penyelesaian soal yang bertipe sama, padahal kamu sudah tahu cara menyelesaikannya. Hindari menggunakan pemecahan masalah dengan teknik yang itu-itu saja, karena itu sama dengan halnya kamu akan bertanding dalam sebuah kejuaraan basket bergengsi, tapi latihan yang kamu lakukan hanya bagaimana cara menggiring bola saja, tidak berlatih cara untuk memasukkan bola. Yang keenam, membiarkan sesi belajar bersama teman menjadi sesi berbincang. Perlu kamu antisipasi saat belajar bersama teman atau saat mengerjakan tugas kelompok, jangan sampai sesi belajarmu berubah menjadi sesi berbincang-bincang. Gunakanlah waktu yang tersedia untuk saling memperbaiki kelemahan satu sama lain. Intinya, gunakanlah waktu berdiskusi untuk belajar dan waktu istirahat untuk bersantai. Yang ketujuh, tidak membaca teks sebelum mengerjakan soal. Hindari memecahkan masalah tanpa mempelajari materinya. Dengan kata lain, jangan mengerjakan soal kalau materinya belum kamu baca. Itu sama saja seperti kamu lompat ke kolam renang sebelum tahu caranya berenang. Yang kedelapan, enggan bertanya saat tidak paham. Saat mengalami distraksi, jangan berdiam diri jika kamu tidak memahami materi. Ada teman dan guru yang bisa kamu tanya saat sedang kurang paham. Yang kesembilan, merasa bisa belajar padahal banyak gangguan. Saat belajar, jangan pernah merasa bisa bertahan dalam kondisi banyak gangguan. Perlu kamu ketahui, gangguan sekecil apapun bisa membuatmu teralihkan. Dan hal itu akan mencabut serabut saraf yang kecil di otak sebelum mereka dapat tumbuh. Yang ke-10, kurang tidur. Jika kamu mau mendapatkan hasil belajar yang optimal, cobalah untuk tidak begadang. Karena kurang tidur dapat mengganggu kemampuanmu dalam mengingat secara cepat dan tepat. Nah, gimana? Sudah tahu kan aturan atau cara belajar yang baik dan yang buruk? Selanjutnya apa? Ya, dipraktekin lah. Baiklah, itu dulu yang bisa saya bagikan. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekarang waktunya untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sekian, bye.